producing itu such a difficult profession untuk dilakukan sendiri. Kena lagi nih. Kalau saya jadi filmmaker, story yang harus saya ceritakan adalah story Indonesia. Apa satu film yang menurut Mbak Shanti paling sukses selama karir? Satu film, that's like impossible. Sekolah Sukses dimulai. Hai semua murid-murid Sekolah Sukses. Yes, kembali lagi di Sekolah Sukses. Ini adalah tempat di mana kita akan belajar bersama-sama apa arti sukses sebenarnya, dan mungkin sukses sendiri adalah mata pelajaran yang jarang diajarkan di sekolah pada umumnya. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama seorang mentor yang sangat luar biasa sekali. Dia adalah produser kawakan di balik film dan serial Indonesia yang keren-keren banget. You name it. Cul-de-sac, Pasir Berbisik, Garuda di Dadaku, Petualangan Sherina, Gadis Kretek, dan masih banyak lagi. The one and only dan panutan gua di industri perfilman Indonesia, Shanti Harmain. Dan di episode kali ini spesial banget karena sesuai janjinya dan gue tagih dia untuk nge-host bareng sama gue di Sekolah Sukses, yaitu Patrick Effendi, the one and only. Jadi beneran loh. Jadi beneran. Gue seriusin dong, Iya, boleh. Ya kan? Karena gue sendiri juga pengen belajar. Wow. Iya dong. Kita berdua sama-sama kayak kalian, kita jadi murid Sekolah Sukses di sini. Yes. Belajar sama mentor kita kali ini, langsung aja mentor kita Mbak Shanti Harmain. Mbak Shanti, thank you so much for making it. I know you're very busy. Very busy. Exactly. Baru landing loh kemarin kan? Baru landing. Malam sebelumnya. Nah, iya. It's amazing. Itu pun juga dari Korea karena ngepromoin Malam Pencabut Nyawa di Bifan, di Bucheon. Bucheon Film Festival. Yes. Right. Lebih dari 20 film yang sudah diproduce. Gua baru 2 film dan gua udah ngerti banget seberapa menyedihkan sulitnya di pressingnya untuk nge-produce film. Wow, tapi you still look like this after 20 movies. Iya, makanya. Dan semangatnya masih semakin membara terus loh. Yeah, it's crazy. Iya kan? Gila. Yeah. Tapi whether itu 2 atau 20, deg-degan sama pusingnya sama. Betul. Oh, It doesn't get better. It doesn't get better gitu. Bukannya lu bisa suatu saat comfortable dan gitu. Jawabannya tidak. Oh no. Tapi Mbak Shanti, kita mungkin bermula dari awal dulu gitu ya. Ketika Mbak Shanti sendiri tergerak untuk menjadi produser film gitu. Karena kebanyakan orang apalagi di dunia film pengennya jadi aktrisnya atau pengen menjadi sutradaranya. Yes. Exactly. Tapi untuk menjadi produsernya kayaknya nggak banyak orang yang mikir ke arah situ gitu. Tapi what happened to you Mbak Shanti? Oke, what happened to you? Ini tapi jalannya kalau diceritain dari agak sedikit awal sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Ini agak belok-belok jalannya begitu. Okay. Jadi sebenarnya pertama terima kasih sudah diundang. Tapi pertama keinginan untuk ada di dunia film itu sebetulnya sudah ada di saya dari saya di sekolah dasar. Okay. Jadi quite early gitu, sangat early sekali. Karena nonton film apa? Nah, karena nonton filmnya ini dia nih, ceritanya agak unik. Satu malam ayah saya seorang pengusaha. Kemudian temannya itu ingin menitipkan kira-kira 1.000 kaset VHS di rumah kami. Ya. Alasannya kenapa saya tidak mau tahu. Dan kemudian 1.000 kaset itu tidak ada labelnya. Nah, satu lagi data bahwa ayah saya itu orang yang senang gadget. Jadi pada saat itu ada player VHS merek Akai waktu itu terbaru waktu itu ya. Jangan salah, ini tahun 78 79 ya. Kemudian ada player Sony Betamax gitu. Jadi dia punya semua player karena dia memang gadget man. Nah, karena ada 1.000 kaset itu saya langsung bilang, saya boleh gak nonton? Jadi yang saya lakukan adalah saya menonton satu persatu 1.000 kaset tersebut. Film bule semua atau film Indonesia? Itu semua rekaman asing semua gitu. Oke. Nah, Film? Ada film, ada reality show, semua macam-macam lah. Tapi banyak sekali film. Saya bikin perjanjian dulu dengan orang tua saya bilang, saya sekolah buat PR. Setelah itu
nonton. Saya mau nonton. Gitu. Jadi makanya saya berkacamata dari kecil karena kebanyakan nonton. Jadi bisa juga dalam satu hari saya nonton, kan ada 1000. Jadi dalam satu hari bisa nonton 1 atau 2 kaset yang isinya mungkin ya 1 film gitu. Banyak film yang saya tidak mengerti, yang kemudian bertahun-tahun kemudian saya tahu bahwa itu adalah sebuah film klasik. Banyak film yang dan saya juga berbuat perjanjian dengan orang tua saya, kalau ada adegan dewasa saya akan tutup mata. Tutup matanya begini kan? Tutup mata. Sebenarnya saya tutup mata. Tapi soundnya kan ada. Saya tutup mata. Saya cuma bilang sama ibu saya, udah belum gitu. Nanti ibu saya bilang, ya udah, oke. Nah tapi itu lebih pada curiosity saya untuk menonton begitu banyak film. Dan mungkin jatuh cinta saya pertama adalah di situ gitu. Dan orang tua saya juga selalu mengajak saya nonton bioskop waktu itu di Menteng, Jakarta Theater gitu. Ada satu film yang benar-benar kayak kena banget di hatinya Mbak Shanti saat itu. Sebenarnya waktu itu film seperti Sound of Music, ya itu salah satunya. Kemudian tahun berapa ya? Saya nonton Star Wars, and I thought that was like, oh wow, what is this gitu. Dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi dari situ kemudian saya melabelkan ribuan kaset tersebut dan kemudian memulai aktivitas untuk merental. Smart, dibisnisin. Sayangnya kok non-profit ya waktu itu. Nah disitulah perkenalan saya pertama dengan film gitu. Nah dari situ saya menghafal, pemainnya ini, sebelum saya cari data, ini sutradaranya Steven Spielberg, sutradaranya ini. Dari situ. Nah ini dari pengalaman dari ribuan kaset itu. Ya. Nah di lain pihak, orang tua saya juga dekat dengan yang pada saat itu adalah orang-orang dalam industri film. Jadi saya diajak untuk nonton premiernya film-filmnya Om Teguh Karya yang kebetulan kenal dengan ibu saya gitu. Nonton mulai dari November 1828, Ibunda, nonton langsung ke Interstudio. Jadi persinggungan itu yang membuat saya jatuh cinta cukup awal gitu. Jadi langsung saya mau di dunia ini tapi tidak tahu mau jadi apa. Pokoknya involve di dunia film. Involve. Apakah itu aktor, aktris, penulis, sutradara, produser, waktu itu masih kabur. Yang pasti saya mau di dunia itu. Saya mau bercerita menggunakan medium ini gitu. Karena saya sangat menikmati menonton film. Sampai semua teman-teman saya kalau di SD sekarang ketemu, wah kesampean juga ya. Karena ternyata waktu saya SD saya hanya ngomong film. Manifestnya dari kecil udah itu ya. Kalau dia ketahuan nih Mbak Shanti pakai kacamata karena banyak nonton. Lu pakai kacamata karena apa? Nah, karena main game. Ini jadi produser, lu bukan jadi gamer juga, bro. Jadi awal mulanya kayak gitu sih, Daniel. Nah, terus akhirnya sekolah. Nah, itu juga dulu untuk meminta bahwa saya mau sekolah film itu sesuatu yang sulit ya buat angkatan saya ya waktu itu. Di angkatan saya itu hanya 3 waktu itu, dokter, pengacara atau insinyur, pengacara, insinyur atau bankir. Untuk orang tua saya adalah bankir, harus kerja di bank gitu. Jadi untuk langsung bisa ke sekolah film itu sesuatu yang amat sangat sulit. Ya udah, jadi saya sekolahnya yang lain dulu, habis itu bekerja di bank dulu, baru akhirnya bisa ke sekolah film gitu. Oh, jadi S1 di S1 UI. Ngambil komunikasi. Abis itu kerja dulu. Di Citibank. Oh, sekarang sampai kerja di Citibank. Betul. Citibank Indonesia ya? Citibank Indonesia. Management Associate Citibank. Jadi karir jadi bankir. Wow, keren banget. Berapa lama Mbak Shanti? 1 tahun apa 1,5 tahun deh. Abis itu baru ngambil sekolah filmnya sendiri tuh akhirnya kapan? Masuk tahun 92 saya ingat. Tahun 92 saya sekolah film. Jadi lulus UI 90, abis itu kerja di Citibank ya. Antara jedanya, abis itu 92 saya masuk ke di Stanford. 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 Ngambil Master of Documentary Film waktu itu. Documentary Film. Bro, tapi gini,
Lu direstuin gak sama bokap lu untuk masuk ke dunia? Jelas tidak dong. Jelas tidak dong. Susah menjelaskannya kan. Iya. Susah menjelaskan. Walaupun ibu saya seorang seniman, tapi dibilang kamu mau hidupnya gimana gitu. Tidak bisa terbayangkan bagi mereka pada saat itu adalah bahwa kita bisa menghidupi diri kita dan bekerja di sebuah industri ini, karena industri ini pada saat itu bukan industri yang mereka harapkan kita masuk dan bergelut di dalamnya. Tapi Mbak Shanti kan sempat kerja di Citibank. Maksudnya sempat S1-nya udah kelar, sempat di Citibank juga selama hampir 2 tahun gitu ya. Kenapa nggak ya udahlah, kayaknya emang itu cuman impian atau cita-cita zaman SD ya si film-film ini gitu. You know, toh gue udah kerja di sebuah bank yang cukup signifikan. Iya, abis banknya itu terbaik terbaik dan maksudnya udah cukup lah kalau gitu. Mungkin emang jalan hidup gue di sini gitu. Kerjanya nggak senyum bro tapi. Iya. Saya belajar, by the way saya belajar banyak sekali pada waktu hampir 2 tahun di Citibank itu, yang akhirnya itu saya implementasikan di pekerjaan saya sekarang. Jadi menurut saya adalah setiap tempat kita bersinggah itu pasti adalah, saya believe bahwa itu adalah kita dipersiapkan untuk sesuatu gitu. Jadi itu adalah persinggahan di mana mungkin pada saat itu kita masih yang ini kenapa sih gitu. Tapi sebetulnya kalau saya boleh mengulang sedikit, kalau saya boleh rewind hidup saya gitu. Mungkin pelajaran yang harus saya bilang pada diri saya adalah harusnya saya jauh lebih aware gitu, tidak aware, belajar dan jauh lebih aware dengan apa yang harus saya pelajari pada saat itu, lebih present at that time gitu. Tapi mungkin kepala saya waktu itu sangat fixated sekali I need to go to film. How gitu. Oh jadi apapun yang Mbak Shanti lakuin saat itu, walaupun di bank, kerja di bank pun, duitnya untuk di save up supaya bisa pergi ke Stanford. Iya. Jadi transitory di saya waktu itu. Gitu. Mas Hen, cuman boleh nggak diceritain itu kan tahun 92, informasinya aksesnya juga nggak semudah sekarang. Why Stanford? Gimana ceritanya dapat di sana dan kenapa dokumenter? Oke. Jadi waktu itu saya sebetulnya ingin masuk sekolah yang maksudnya USC, NYU, tapi saya tidak punya cukup portfolio pada saat itu. Jadi yang saya lakukan kan kayak sekarang internet ya, tinggal Google, wah anak-anak sekarang tinggal Google, you keluar get semua. everything. Tahu nggak saya dulu tuh kerjanya kemana? Pergi ke library Embassy of United States. Oh oke. Ke dubes di Indonesianya. Iya, jadi mereka punya ada US, saya lupa tuh namanya apa ya. Tapi ada library-nya. Ya library-nya cuman berapa kali berapa. Tapi itu isinya semua katalog sekolahan. Oh wow. So I go there every week. Every week. Ngapain? Research. Oke. Research every single thing. Oke. Jadi riset, ada buku, habis itu nulis, oke, saya bisa ke sini, saya bisa ke sini. Kalau USC seperti apa? Kalau ini seperti apa? Jadi sama aja kayak Google search intense, tapi ke library. Manual banget, fotokopi, dipikirin terus gimana ini ya? Aku harus caranya gimana ya gitu. Seperti itu. Oh wow. Dan itu saya lakukan selama hampir 1 tahun gitu. Which one gitu. Saya pikir saya daftar akhirnya saya daftar beberapa sekolah. Saya kurang yakin bahwa saya bisa masuk USC pada saat itu atau NYU karena requirements portfolio yang saya tidak bisa penuhi gitu. Akhirnya saya juga let's try filmmaking. Is about storytelling. Kemudian saya discover ternyata ada documentary film program di Stanford. Mungkin ini lebih dekat dengan background saya di komunikasi FISIP UI gitu. Jadi kemudian ya udah saya mencoba dan masuk gitu. Wow. Gitu. Dan mungkin gara-gara saya masuk Stanford itu jadi orang tua saya oh ya udah deh kamu pergi deh gitu. Kan. Label Stanfordnya itu lumayan lah ya. Mungkin dia lebih oke dengan label Stanfordnya daripada filmnya. Saya bilang nggak apa-apa deh. Yang penting Stanford lah. Setelah nyampe di Stanford, akhirnya itu belajar producing atau belajar directing atau? Jadi enaknya di program Stanford ini
Jadi kelasnya tuh kecil sekali, hanya 12 orang. Oke. Gitu. Dan mahasiswa foreign studentnya hanya 1, yaitu saya. Dari kuotanya cuma 1. Nah, kita belajar semua. Wow. Semua, mulai dari pegang sound, and this is sound yang masih magnetic tape Gini benar-benar analog by the way, magnetic tape, belajar pegang kamera, belajar mengedit di standback machine, ngeprint, belajar sound mixing film sendiri, everything. So masuk ke program 2 tahun itu, you need to be able to do dari A sampai Z. Wow. Sampai menulis proposal, menulis skrip, mengedit semuanya. Wah, keren. Padahal itu master ya? Master. Di master tapi semua production semua. Ini ya. Production, jadi kita dapat production tapi juga dapat banyak teori sama what they call colloquium gitu. Oke. Jadi begitu udah lulus tuh langsung balik ke Jakarta. Kenapa balik ke Jakarta dulu? Kenapa nggak stay di Amerika and Hollywood, here I come? Nah, saya tuh anehnya tidak pernah punya mesti gini, terbesit tapi enggak gitu. Harus di Indonesia gitu ya? Iya. Waktu itu juga mungkin angkatan saya tuh juga angkatan yang nak harus kembali ke negeri ini membangun negara itu kayaknya ujangannya berat banget itu. Jadi waktu itu ada kepikiran mau tinggal mungkin OPT-nya masih setahun lah gitu ya, setahun di Amerika, tapi Indian juga nggak kejadian. Akhirnya saya bilang saya pulang aja deh gitu. Because for me, kalau saya jadi filmmaker, story yang harus saya ceritakan adalah story Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya waktu itu tidak memikirkan bahwa I'm going to tell the story of negara lain. Itu mungkin itu sih, mungkin yang ada dalam kepala saya ya gitu. Mbak Shani akhirnya balik ke Indonesia dan langsung bikin film atau? Enggak, bingung karena nggak ada industrinya waktu itu. Industri nggak ada temennya, nggak ada temennya, nggak ada industrinya. Balik tahun berapa itu ya? 94 langsung. What am I going to do gitu. Tapi waktu itu industri film 94 lagi gede lah. Lagi ramai nggak? Enggak dong. Maksudnya kayak Warkop DKI, abis itu Susana, film before. panas-panas dan. That was before ya. Jadi waktu itu pada saat itu saya ingat sekali, saya balik, saya bertemu dengan Mira dan Riri. Itu juga nggak 94, ketemunya setahun setelahnya. Jadi saya sempat kerja di advertising agency dulu karena tabungan menyurut kan. Langsung gini, how do we do this? Gitu. Oh jadi tetap kerja corporate lagi gitu. Oke. Balik lagi corporate dulu deh. Intermediary dulu deh sambil. Kok bisa nyemplung di agency? Karena like trying to figure out, belum nemu juga. Habis itu temanku bilang, ini ada lowongan, lo nggak mau? Sesederhana itu. Duitnya berapa? Maksudnya gini, ya udah deh pada pengangguran. Ya udah deh kerjain deh. Gitu. Another international company lagi kan? Another international company. Abis itu posisinya juga menarik. Waktu itu jadi strategic planner di JWT. Gitu. Jadi another singgah. Yang learningnya banyaknya luar biasa sih gitu. Jadi aku merasa beruntung. Jadi mungkin itu adalah kalau orang bilang detour, tapi menurut saya ini detour yang sangat bermakna gitu. So good. So good. Learn a lot. Ketemu begitu banyak mentor itu sampai sekarang masih jadi mentor saya gitu. Wow. Berarti ngerjain production juga, the commercial? No, waktu itu strategic planning planning. Nggak hanya media, campaign ke bawah ya. Campaign. Waktu itu JWT tentunya klien terbesar ya dan Unilever, jadi mengerjakan strategic campaign Lux, strategic campaign waktu itu mereka baru mau meng-acquire klien baru RJR Nabisco yang membuat Oreo, jadi Oreo dan Ritz cheese cracker, jadi itu
Itu Oreo pertama kali ke Indonesia tuh kita yang bikinin strateginya. Menarik gitu. Ya? Menarik ya. Menarik. Berapa lama di JWT? JWT itu 94-96. Oh 2 tahun. Oke. 2 tahun. Abis itu saya ketemu Mira dan Riri. Ya. Di Jakarta saya berhutang budi dengan teman baik saya, Dita Amahor saya almarhumah. Dia yang telepon, dia bilang, ngapain kamu kan sekolah film. Dia leave message in my voicemail gitu. Sini kenalan sama ini your peers, Mira sama Riri. Aku kenalin and you need to make film, you're meant to make film. Mereka belum bikin film by the way, Mira Lesmana sama Riri Riza saat itu. Mereka sudah bergelut di iklan dan waktu itu baru saja menyelesaikan or in the middle bikin Anak Seribu Pulau. Oh Anak Seribu Pulau. Ingat nggak dulu serial Anak Seribu Pulau yang bagus gitu? Ya. Gue di Australia saat itu, sorry. Nah, abis itu mau buat Kuldesak. Wow. About to. Jadi baru awal, maksudnya istilahnya awal mau pertengahan gitu. Jadi mereka berempat, mereka perlu the fifth person. Terus saya dikenalin, oke deh, kenalan. Langsung pas kenalan okay, this is my tribe. Gitu. Siapa aja yang terlibat? Kuldesak kan banyak banget tuh. Nah, jadi ketemunya hanya berempat ini dulu. Jadi berempat, satu lagi siapa? Mira, Riri, Rizal, Nen Ahnas. Oh iya. Ketemunya berempat mereka dulu, baru dari mereka saya dikenalkan dengan semua TP, art director, semua yang sekarang bergelut di industri. Gitu. Wow. Keren banget. Ya, itu. Tapi Kuldesak itu waktu itu masuk bioskop sebentar. Itu tahun 96, jadi kita belum syuting ya. Kuldesaknya sendiri baru dirilis 98. 98. Ya. Pas kerusuhan 98. Setelah jadi during reformasi. Jadi sebenarnya Kuldesak adalah film pertama setelah reformasi. Bukan AADC. Kita kan mikirnya kayak AADC. Bukan. Kuldesak dulu. Dan waktu itu Mas Garin Nugroho adalah the most prolific director at that time karena dia yang paling produktif waktu itu. Jadi satu film kalau nggak salah per tahun paling nggak satu film gitu. Saya ingat sekali saya pertama kali ketemu Riri Riza itu di screening dan Riri waktu itu masih bekerja untuk Garin Nugroho. Saya nonton film itu and I was like, okay, there is a independent film ini community. Mbak Santi pertama kali dulu apa? Miles dulu di Miles dulu. Oh dari Miles dulu justru. Yes. Oke. Saya pertama kali waktu kita saya bergabung dengan Kuldesak, film Kuldesak, itu juga bergabung dengan Miles Films gitu. Karena Mira bilang dia perlu another producer also di dalam company-nya waktu itu. Jadi saya bergabung. Riri belum di Miles, saya duluan. Seniornya Riri ternyata. Oke. Habis itu setelah itu bareng-bareng sama Mira kita ajak Riri yuk gitu. Habis itu Riri bergabung, tapi setelah itu saya akhirnya yang keluar dan berpisah untuk bikin perusahaan saya sendiri. Salto ya kayak gitu. Tapi itu sejarahnya ya. So Mira is one of my mentors gitu. So what di Salto sendiri tuh what happened jadi it's such a sekarang kata kerennya startup ya nggak gitu. Exactly. Kata kerennya startup. Jadi that was my startup gitu. Itu saya buat di tahun setelah Kuldesak 98, 99 lah. Saya buat Salto. Saya Salto sendiri. Di tahun 90-an? Di 90 akhir? Iya. Oh oke. 90 akhir karena film pertama kita adalah Pasir Berbisik yang diproduksi tahun 2000. Oh. Gitu. Iya. Lama. Udah lama. Cuman saya sendiri waktu itu and along the way I realized that it's such a difficult producing itu such a difficult profession untuk dilakukan sendiri gitu. Learning saya nggak akan bisa scale up gitu. Saya pernah mencoba scale up yang udah ngos-ngosan gitu dan akhirnya jadi itu tahun 2011 saya scale up pertama kali saya di Salto buat 3 film dan itu juga udah ada ada partnershipnya juga
itu ngos-ngosan. Akhirnya yang udah-udah at the end of the year, tahun berikutnya tahun 2012 saya tiap pagi bangun, suami saya sekarang kalau ngikutin saya ketawa-ketawa, like I'm a bad producer, I'm a bad producer. like oh my god, like you know what have I done gitu, apaan sih nih gitu, I'm a bad producer gitu. Habis itu suami saya nanya sama saya mau nanya deh, ini nih I'm a bad producer bangun tiap pagi, ini temporary or I'm going to hear this for the whole year, katanya gitu. Wow. Boleh kasih info gak ke saya? Saya jawabnya, ada bocoran. I'm a bad producer gitu. Pokoknya saya karena gue pikir cuman gue aja. Iya enggak. Makanya itu menyaksikan seluruh, like menyaksikan mimpi, menyaksikan kompetensi, menyaksikan semua. By the way itu after menang Piala Citra ya. Iya. Susi Susanti kita juga menang Piala Citra, and yet sampai hari ini I'm a bad producer. I'm a bad producer. Nah gitu. ini gue pengen bilang nih sama kalian berdua nih khususnya ya, sebagai produser. Ya serius. Saudara. Ya gue dari point of view dulu sutradara deh gitu. Gua ngalamin sendiri gimana sih susahnya bikin sebuah karya, oke? Dari awal sampai akhir tuh susah sekali, dan semua yang bekerja di dalam situ melakukannya dengan cinta, gitu. Semua orang melakukan dengan cinta. Yang ngambil resiko paling besar adalah IP dan juga pasti produser yang punya tanggung jawab gitu ya. Tapi gua nggak bisa bohong, impactnya dari film, sejelek apapun filmnya di mata orang, ya kan, pasti punya impact juga yang luar biasa buat banyak orang, gitu. So ditontonnya cuman berapa gitu, tapi punya impact gitu. Gue bisa cerita, wah nggak selesai nih podcast nih. Maksud gue, Mbak Santi mungkin juga gue nggak pernah cerita ini sama Mbak Santi. Film salah satu cikal bakalnya Cowboy Junior dulu itu datangnya juga dari Mbak Santi kan. Widih. Gitu. Gimana ceritanya? Pokoknya panjang. Jadi semua orang itu pasti punya cerita masing-masing, connectionnya dia sama film itu gitu. Jadi karya itu mungkin ya kalau dinilai dari duit doang, ya mungkin oke, ada untung ada rugi. Tapi kalau lu ngomong impact, nggak ada yang negatif men. Ya. Beneran. Film paling jelek aja nih, ya kan? Gue nggak mau nyebutin judulnya gitu ya. Bisa diputar lagi setelah dia turun. Saking jeleknya film itu dijadikan ditangkap sama penontonnya jadi film komedi yang paling lucu. Serius gua gitu, maksudnya anything can happen gitu. Jadi impact lu tuh lu nggak tahu gitu. Kadang ada orang film jelek, tapi kadang-kadang ada orang yang relate, dia bisa nangis gara-gara film itu gitu. So maksud gua kalau nggak ada kalian yang take the risk ini, nggak ada film-filmnya gitu. Kalau gua ya mungkin kalau gua punya duit segitu, gua buka kos-kosan standar gitu kan. yang aman-aman aja gitu. Bikin film. Tapi we need that gitu. Makanya gua ngelihat Mbak Santi gitu kan, ngelihat Pak Parwes gitu, ngelihat Pak Navin gitu kan, maksudnya lihat Pak Manot, apapun apa yang dilakukan mereka tuh kelihatan banget mereka gimana cintanya sama movie, sama karya itu kelihatan banget gitu. So don't give up, brother. Oh no. Give up udah enggak. Kan udah lewat dari 2012. Bahasa juga ngomong hal yang sama ke gue juga. Don't give up, Daniel. Don't give up. Yeah. Thank you Pat. Thank you for saying that. Tapi I'm so glad 2011 itu terjadi gitu. Maksudnya I'm so glad aku melalui proses I'm a bad producer itu. Karena setelah itu I set myself like okay. Jadi kayak hard learning aja. Wow, bagian mana yang menurut saya I'm very incompetent. Jadi keras sekali gitu sama diri saya, like okay, yang ini ya segini kali ya. Gitu saya kayak kasih skor sendiri. Wah, yang ini nih, wow, skill saya kurang. Yang ini nggak bisa. Ini okay, where do I wanna go gitu. Nah kebetulan waktu itu saya statusnya lagi tinggal di luar negeri. Dan status ikut suami gitu. Jadi ya udah saya akhirnya mulai mengeksplor. Ya udah deh saya belajar lagi dari orang-orang yang saya berkenalan baru gitu. Di industri film di negara lain. Kenalan baru gitu. Oh oke. Waktu itu
saya mau sedikit berbelok gitu. Saya bilang ya udah deh, kayaknya karena saya tinggal di luar negeri, saya istirahat dulu deh dari bikin film Indonesia waktu itu. Saya mau belajar soal IP. Jadi for the longest time, jadi dari 2012 sampai saya kembali lagi di Indonesia 2018-2019 gitu. Wow. Cukup lama itu. 7 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung, lama juga ya gitu. Lama juga. Nah itu saya belajar mengenai IP gitu, belajar mengenai IP. Di mana by the way? Jadi saya tinggal di Singapura waktu itu. Kebetulan belajar mengenai ada pergi ke Comic Con, belajar soal graphic novel, kreator seperti ini. Wow. Bisa dijadiin apa? Ini sebelum ini sebelum pas lagi Marvel lagi Lagi mulai gitu. Ya. Jadi saya belajar itu, jadi benar-benar agak belok dikit sih, unintended sebetulnya waktu itu. Oke, karena saya bertemu dengan partner kreatif dan partner bisnis saya sekarang, Tanya Yuson, dia seorang dari Filipina. Dari Filipina, dia bilang nih ada satu graphic novel, coba deh baca. Habis aku bilang, wow, this is so cool gitu. Dan terus terang waktu itu saya baru pemula membaca graphic novel gitu. Jadi kayak belajar ulang gitu. Nah kita mau beli rights-nya. Habis itu saya dikenalin dengan salah satu teman saya, orang produser dari Jepang. Dia bilang, oh yaudah kalau kamu mau beli rights ini, kamu kenalan sama ini ada lawyer, entertainment lawyer. Right. Yang akhirnya jadi teman baik saya sampai sekarang, jadi IP lawyer saya. Wow. Dari situ asli Daniel belajar dari nol gitu. Wow. Ini Trece berarti. Ini Trece. Jadi journey Trece itu bener-bener kayak aku belajar dari nol gitu. Jadi bener-bener udah aku riset aja deh. Anggap aja I don't know anything. Wow. And it's quite kayak merdeka sih. Wow. Buat yang mungkin ngejelasin sedikit, IP itu adalah intellectual property, hak kekayaan intelektual kalau di Indonesia. Haki. Kita tuh kalau kita masih jauh banget, tapi memang semua sekarang emang udah mulai sadar ya, dan memang udah mulai keren banget di Indonesia karena eksplorasinya sudah semakin jauh banget gitu kan. Kan banyak juga ya Mbak Shanti ya IP-nya yang nggak tahu, mungkin Salto yang dibawa ke project Mbak Shanti sekarang. Yang dibawa ke base basically. Dibawa ke Iya, base, ada ya Garuda Dadaku, Lima Elang. Maksudnya yang semua akhirnya saya carry over yang semua yang ada di Salto saya pindahkan ke base. Basically. Salto akhirnya tutup. Saya tutup. Itu di tahun 2011. Pas ini mau jadi base gitu. Oh. Ya, Okay. Jadi waktu itu saya idle-in aja gitu. Gimana tuh Mbak Shanti? Maksudnya kayak Salto is like a baby to you. Yes. Sampai akhirnya Mbak Shanti itu menurunkan ego, menutup Salto dan bergabung dengan base. You need to be able to say goodbye. It's very difficult. But you need to. Jadi gini, soalnya ini semua beriringan ya dengan yang saya belajar mengenai IP dan lain-lain gitu. Saya bilang oke, kalau saya ingin kembali masuk ke dalam dunia film, I have to re-enter. Posisi saya dan function saya harus berbeda gitu. I'm not that producer anymore gitu. Gitu. Itu siklus saya, menurut saya dari dalam pembelajaran 2012 berikutnya saya bilang itu siklus saya sudah saya lengkapi gitu. Jadi saya harus belajar menjadi function yang lain gitu. Dan karena kalau saya mengulang lagi ya saya buat startup yang sejenis, it's going to be the same thing. Betul. Gitu. Dan saya bilang saya waktu itu, dan saya harus akui bahwa saya tidak bisa scale up gitu. Kalau dari segi bisnis ya, saya tidak berhasil untuk scale up Salto gitu karena saya terlalu sendiri. Saya harus punya partner. Artinya saya tidak bisa sendiri. Kalau saya mau tidak sendiri, artinya kita tidak bisa bentuk bisnisnya sama seperti Salto. It has to be something different. Gitu. Okay, maybe it needs to be a mini studio gitu. Yang mana yang saya inginkan tuh seperti apa gitu. Saya tulis lagi, okay, I want to run a studio gitu. Like I want to work with many more. Jadi mungkin functionnya adalah lebih facilitating gitu. Jadi itu yang akhirnya yang saya cari gitu.
Gitu sih. Kena lagi nih. Gitu. Whether itu akan sebuah journey yang sukses atau enggak belum tahu ya. Ini Ini di film tuh kayak hero's journey gitu kan. Jadi ada saat dimana si pahlawannya ini dia sadar bahwa semua yang udah dia lakuin itu ternyata membawa dia hanya sampai di sini dan dia benar-benar harus resurrect. Ya kan? Ada resurrection yang harus dia lakuin untuk maju ke next battle-nya gitu. Jadi ini in a way like what you're saying is the resurrection di tahun 2019 tersebut gitu. Betul. Dengan base. Betul, dengan base ya. Tapi ada satu yang menurut gue selalu dibawa sama Mbak Shanti. Ini my personal opinion. Menurut gue ya, semua film, semua apa yang dikerjakan, yang diproduksi sama Mbak Shanti itu, apalagi gue pernah kerja juga sama Mbak Shanti, ada value yang memang selalu punya value positif untuk mau disampaikan ke yang nonton gitu. Apapun itu, dari genre apapun itu. Dan itu yang bikin gue seneng banget kerja sama Mbak Shanti gitu. Maksudnya yang pengen gue tanya ya Mbak Shanti, nggak tahu Mbak Shanti mungkin aware, maksudnya dengan sengaja atau memang karakternya Mbak Shanti seperti itu, tapi apa yang bikin Mbak Shanti itu selalu merasa itu penting gitu? Mungkin pas kan kayak ada setelan kali kan kalau orang punya ada setelannya ya gitu. I think when you pick a story gitu, mau projectnya apapun juga, pada waktu we pick a story itu subconsciously there is a bit of you in the story, bener nggak sih? Or what is important to you, like I really wanna tell this story because apakah kita sendiri pernah melalui emotion itu gitu, or kita menyaksikan orang terdekat atau orang lain menceritakan itu, there's a little bit of you menurut aku gitu. Kan kadang-kadang ada yang bilang ini lo banget nih Mbak ceritanya gitu. But I can't explain lo bangetnya dari mana, tapi it's that pas milih gitu loh, pas milih ceritanya gitu. Ya kan, maksudnya kalau ada film yang itu bikin aja buat menghibur gitu kan, bikin aja buat cuan gitu. Kalau Mbak Shanti ini memang kalau menurut gua pasti ada gitu, something gitu. Ada value. Value yang mau energinya mau ditransfer lah gitu ke orang-orang yang nonton gitu. That's what I love about. But harusnya filmmaker emang selalu kayak gitu gak sih? Iya. Harusnya gitu ya? Harusnya gitu sih. Harusnya gitu. Iya, tapi menurut gue memang seninya bikin film itu memang nomor satu tuh ya. Gue selalu bertanya sampai sekarang, apalagi khususnya produser gitu ya. Kalau ada film-film yang terlalu absurd gitu ya, yang terlalu, jangankan value, pasti ceritanya aja tuh kayak, kok ada yang mau biayain film begini gitu gak sih? Tahu kan lo, apalagi khususnya di luar gitu ya, di Amerika. Ada film yang premisnya tuh bikin kita kayak, hah? Gitu kayak, itu serius nih gitu, kenapa gitu? Human Centipede. Pokoknya aneh-aneh lah gitu, maksudnya yang terlalu out of the box banget. Nah, Mbak Shanti sendiri memilihnya gimana pada saat, apalagi kalau dihadapkan dengan kayak kita sekarang harus admit film horor misalkan kan emang untuk kepentingan bisnis ya kan, film horor, tapi gimana cara milihnya? Nah mungkin aku nih tadi agak ada skip. Nah di awal karir saya pada waktu bersamaan dengan membuat Salto, saya juga membuat G-Fest waktu itu. Jakarta International Film Festival. Nah ini juga salah satu sekolah terbesar aku gitu. Waktu buat G-Fest itu tidak hanya sekedar menjalankan sebuah festival, tapi pada saat itu saya menonton begitu banyak film. Jadi itu satu sekali, itu sekolah film berikutnya yang saya lalui, di mana I have to watch so many films. 1000 film lagi. Itu exactly. Jadi itu kotak VHS berikutnya gitu. Dan itu amazing. Nah, bicara soal spektrum film, disitulah saya belajar spektrum film. Maksudnya pergi ke Cannes waktu itu. Mau kalau jadi programmer festival, kita harus pergi ke festival-festival besar, karena disitulah film-film dan market film yang menyediakan begitu banyak range of film ya, film terbaru dari para pembuat yang A-list sampai yang pemula gitu. That's where you discover things. Nah,
Itu sih amazing sekali. Itu 15 years of my life ya, ada di dalam G-Fest. Nah, di situ saya melihat spektrum yang begitu banyak. Mulai dari film yang sangat menghibur, but extremely well made ya, gitu. Diproduksi dengan baik, dengan bertujuan untuk menghibur, dengan target audience yang jelas gitu, dengan udah jelas lah bisnis perspektifnya juga jelas, sampai yang sangat artistik yang ingin menceritakan sebuah sesimpel apakah itu sebuah emosi atau sebuah experience, dan menggunakan, dan medium bercerita itu kan kita harus istilahnya ya mungkin ada yang kita yang wah gila juga tuh dibikin kayak gitu, tapi itu adalah eksplorasi seni seorang filmmaker gitu. Perkara mau ada yang mendanai itu ya terserah yang mendanai toh gitu. Nah, jadi spektrumnya itu luar biasa banyak, dan itu another experience yang luar biasa gitu. Karena dari film yang paling sulit pun, yang mungkin kita punya berjarak, paling tidak ada impact yang tadi Patrick bilang. Apakah impact, ada satu film saya kurang ngerti. Indian setelah nonton film itu do you get it? Oh maybe saya hanya get it 30%. It's beautifully shot gitu. Dan ada beberapa scene yang I get it and it has an impact on me. Apakah itu dari teknis atau cara dia bercerita melalui visual, dan image itu akan, ini saya sambil ngobrol aja saya masih ingat gitu. Walaupun kalau mau ditanya apakah film itu my list of my favorite films, no. But as I explain to you now, scene itu vividly tinggal dalam memori saya. Itu film can be that impactful gitu. Karena kita ngomongin sekolah sukses di sini, apa satu film atau mungkin series kayak Gadis Kretek pun juga mungkin bisa jadi ini, yang menurut Mbak Shanti paling sukses selama karir Mbak Shanti? Berat banget pertanyaannya, Daniel. Satu film. You know, that is so difficult. Tapi you know, and I want you to define the success in your own way, gitu. Oh, not necessarily budget ya, maksudnya apa? Satu film itu that's like impossible. Dari itu semua 20-an film itu kayak suruh milih anak yang lebih lu sayang yang mana itu. Iya, gila banget itu. Dan lu tuh bisa yang mana? Daniel, don't ask that question. Itu membunuh itu ya, atau enggak ini deh, atau yang sangat berkesan gitu misalkan. Yang paling ada satu mungkin cerita dekat dengan kehidupan atau apa gitu. Mungkin gini, waktu saya di G-Fest ada beberapa film ya, yang akhirnya saya bawa ke, saya nonton film di festival, kemudian akhirnya saya bawa, dan itu very experience-nya sangat yang saya ingat terus gitu ya. Film pertama G-Fest, film opening G-Fest, itu Central do Brazil gitu. Kemudian ada kok Brazil film terus ya. Terus ada satu lagi film namanya City of God. Itu juga impactful sekali untuk saya. Amores Perros Inarritu, that's also one of the most impactful film. Dan film-film ini semua tuh cukup approach-nya cukup realistis gitu. Maksudnya agak dramatik tapi cukup realistis, and banyak social komentarinya. Mungkin itu sih film-film yang that impactful for you. Yes, that impactful for me. And I always like a little bit of politics in the film gitu. Mungkin social commentary ya gitu. Jadi gara-gara itu Mbak Shanti kayak apa ya? Gue personally nih, gue mungkin sampai hari ini dulu gue suka banget sama Matrix, you know, dan itu benar-benar kayak wah gila, keren banget nih, dia bisa punya visual seperti ini dan lain-lain. Yes. Tapi yang benar-benar transforming hidup gue adalah film PK, film India. Yes. Dan sampai hari ini setiap kali gue bikin film, gue ngerasa I wish
impact yang gue dapat dari PK, gue bisa memberikan itu kepada orang. Makanya jadi very transforming gitu dan lain-lain. Nah, dari Mbak Shanti sendiri, is that something sebagai produser, is that okay to have that? Of course, very okay. You should be glad bahwa you have that gitu. Saya juga pas nonton PK, I was like, wow, you can tell about differences like that gitu. Perbedaan seperti seefisien itu dan seimpactful itu gitu. Bagaimana gitu. Betul. Kalau City of God itu menceritakan poverty. Poverty. Tapi in a quite violent way. Betul. Tapi violentnya sampai super, depictionnya so beautiful that it stays with you. Wow, you're being introduced to a very violent world at that age gitu. Itu cukup shocking sih buat saya gitu waktu itu. Jadi dari 20-an filmnya Mbak Shanti, kira-kira udah ada belum yang menurut Mbak Shanti itu paling mendekati your why dari tadi Amores Perros atau City of God? For me yang ada satu film yang menurut saya kalau dalam ranah seperti itu ya, yang sangat dekat sama saya itu Sang Penari. Iya, because it's based on a book yang menurut saya is klasik karya Ahmad Tohari. Cerita fiksi tapi yang saya tahu juga itu adalah tentang PKI juga kan saat itu. Tentang tahun 65. Dan itu adalah witness account-nya Pak Tohari pada saat itu di desanya. Di environmentnya dia sendiri dan kemudian dia fictionalize gitu dan itu bukan kejadian dan lingkungan yang dekat dengan saya tapi menurut saya wow bahwa sebuah kejadian besar, kejadian sejarah yang besar begitu punya impact yang luar biasa kepada rakyat yang amat sangat sederhana dan itu dijelaskan dengan lapisan-lapisan cerita layers yang luar biasa oleh Pak Ahmad Tohari sehingga itu bicara soal poverty, bicara soal pendidikan yang rendah sehingga ada ignorance tapi juga ada it's their genuine being gitu. Talk about humanity, talk bagaimana ada struktur sosial tapi in a very organic way dan sangat bold juga. Dimana kalau Sang Penari it's ya itu ya mungkin buat Mbak Shanti itu sesuatu yang benar-benar luar biasa banget tapi for our mass market kayaknya susah tuh jualan Sang Penari ke situ gitu. Nah sebagai produser sendiri mungkin bagi murid-murid sekolah sukses yang mungkin terinspirasi untuk bikin film juga gitu ya kadang-kadang kan ada tension itu ya kita mau komersial tapi at the same time kita ada sebuah pesan yang pengen kita sampaikan gitu. Nah, tension itu sama Mbak Shanti sendiri gimana menghadapinya? So sebenarnya tensionnya adalah pada akhirnya gini, kita mau membuat sebuah film, kita lihat skalanya, kita lihat ini film ini feasible-nya dibuat dengan skala seperti apa, dengan approach struktur bisnis seperti apa gitu. Pada saat itu saya membuat Sang Penari tidak fully semua pendanaan equity investasi full gitu. Jadi ada juga dana grant dari dana grant yang bisa membantu. Jadi memang udah sangat sadar pada saat itu kalau membuat ini nggak bisa full equity yang harus balik modal melalui pasar ya kan gitu. Jadi harus ada bantuan gitu, dana bantuan gitu. Harus sadar sekali dengan itu. Tadinya mau bikin skalanya grand gini, tidak bisa. Let's make it ini memang historical, ini maksudnya setupnya adalah historical dan masa lalu, tapi we have to make it intimate. Jadi makanya kalau nanti lihat filmnya is maksudnya framingnya sangat intimate gitu. Sebuah desa yang kecil, tapi you can feel the impact of what's happening di negara, makronya, betul. Seperti itu sih. Seru nih Mbak Shanti. Nah, kalau secara perusahaan sendiri ya, secara studio, how to balance that? Maksudnya kita punya, misalkan Mbak Shanti kan punya partner gitu ya. How to balance kita slate itu berapa yang harus kita produce untuk yang
ngejar komersial atau target company-nya, tapi ada juga yang harus kita bikin untuk yang model kayak gitulah gitu kan. Gue pengen ngejelasin sedikit slate itu apa. Jadi kalau misalnya di dalam dunia studio atau produksi film, kadang-kadang daripada kita bikin satu film, kita mendingan bikin 5 film sekaligus. Tapi isinya horor, komedi, habis itu ada action, drama, sama whatever gitu ya. Ya kebanyakan sih horor lagi. Main aman. Jadi 2 film horor dan 3 film yang lainnya gitu. Nah jadi kita berharap banget ya, mungkin kalau misalnya murid-murid sekolah sukses sempat ingat juga ada yang namanya Pareto Principle yang kita pelajarin kemarin itu, di mana Pareto Principle itu adalah dari 100% mungkin 20% ini yang akhirnya sukses dan membayarkan si 80% lainnya. So makanya tadi itu ketika Patrick ngomong soal slate, dalam satu slate tersebut gimana tuh, karena dari Mbak Shanti sendiri kan kayak pasti pengen wah gue pengen yang idealis gini segala gitu dan gitu, tapi partner yang lain kayak gue pengennya duit, gue pengen cuan horor aja 5 gitu. exactly. Sebetulnya gini, kalau dari slate maksudnya gini, pertama tapi ini kan jadi subjektif sekali ya basically. Jadi pertama dari slate menurut saya dan kebetulan di base adalah basically kita harus diversifikasi, nggak bisa 5-5-nya horor gitu. Dan saya juga tidak believe bahwa market Indonesia should be a single genre market gitu. Bahaya kalau single genre market. Jadi kita harus setiap kategori genre itu mesti kuat gitu. Actually horror ini sudah kuat karena udah pasti ada yang nonton. It's about how good you are, ya kan? Dan how good is your marketing, itu satu. Nah kemudian genre berikutnya apa? Drama kah? Komedi? Nah jadi saya rasa kita semua para produser harus berupaya untuk mempunyai dinamika untuk memproduksi semua genre ini supaya each belt is strong gitu. Mungkin sekarang tidak banyak yang bikin katakan action. Tapi kalau banyak yang bikin action, the audience will come. Karena makin lama makin bagus. Kita makin jago bikin actionnya gitu. Komedi juga makin lama banyak yang bikin komedi. Bukan untuk mensaturasi pasar ya, tapi membuat bahwa genre itu semakin hari well told gitu. Gitu sih. Dua hal yang beda ya. Untuk saturasi pasar dengan we're getting better and better in telling these stories dan competing in telling the best stories gitu. Itu jadi, sih. Horor komedi, horor action, horor drama. Dan satu lagi. Dalam slate itu you need to have at least one where you take risk. Nah, itu. You have to. Itu. Sebagai filmmaker ya. Sebagai filmmaker you have to, karena then you push the boundary. Aku keseringan nih pakai kalimat ini, aku jadi kayak redundant, tapi tetap I believe in this sentence gitu, bahwa supaya kita this is something new, something fresh. Kita belum pernah lihat ini dan ya mungkin penontonnya kurang, tapi kalau kita push terus penontonnya akan banyak gitu. Saya I'm a believer that. Tapi mungkin ada produser yang tidak believe itu, yang just going to do the safe corridor. But menurut saya sebagai filmmaker, you need to push it. Nah ini yang jadi pertanyaanku sebenarnya, Mbak Shanti. Maksudnya dari balance itu why? Gitu. Kenapa why Mbak Shanti spesifik perlu itu gitu? Karena yang saya takutkan tadi yang kayak single genre market. In the end, everybody will be bored. If 80% of Indonesian film is just horror, they will leave us. Dia cari medium. Karena manusia itu dibuat untuk diverse, bukan single. Is human nature. Nanti akan saturasinya cepat sekali gitu. Dan itu yang terjadi di Thailand. Wow, this is such a great segue. Gue literally di lidah gue baru aja gue pengen ngomongin soal Thailand. Dan itu yang terjadi di Thailand. Tell me more about Thailand. Thailand is so good in that genre. In the horror genre. Yes, tapi berapa tahun yang lalu saya lupa exactly. It's too saturated.
Akhirnya sekarang mereka struggle to mengembalikan penonton ke bioskop. Theatrical mereka tidak sebaik kita, jauh. Oh wow. Yes. Okay. They make really good films. Yeah. Tapi theater marketnya mereka tidak sebaik Indonesia. Okay. Wow. Jauh. That's interesting. Gitu. Maksudnya, film Thailand make more money di sini dibandingin di Thailand. Oh wow. Kayak Bad Genius itu film Thailand yang menurut gue keren banget. How to Make Millions Before Grandma Dies. Exactly. Yes. Itu jadi di Thailandnya sendiri tuh nggak terlalu works karena mereka works tapi box office take-nya jauh lebih tinggi di sini. Oh wow. Yeah. Oh wow. Oh that's interesting. Yeah. Apakah dari kita sendiri sekarang ya, kalau misalnya tadi ngelihat Thailand, kesiapan kita untuk menembus pasar Hollywood itu seperti apa, Mbak Shanti? Dan terakhir, I think movie yang benar-benar, gak tau ini dari kacamata gue ya, adalah The Raid gitu, which yang di-direct sama Gareth gitu kan. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri, you think akan ada sama Gadis Kretek, actually it's a worldwide phenomenon juga gitu yang Mbak Shanti bikin. Itu nomor 1 di Netflix untuk Enggak, waktu itu Gadis Kretek itu selama 2 minggu itu top 10 global untuk non-English language series ya. Gitu kan mereka ada kategori-kategori. Betul. So and that's itu keren banget sih. Maksudnya that's a phenomenon. Satu film Indonesia yang ngira nggak, by the way? Mbak Shanti ngira nggak kalau misalnya itu bakal jadi top 10 global? No, the answer is no. What values can we learn dari kesuksesan Gadis Kretek? Menurut saya pertanyaannya, you just need to focus on making the best film or the best series, the best story that you can tell. Gitu. Jadi intinya fokus, tidak terlalu mikir, ini akan menembus Hollywood. I think that should not be the target. The target is to just make the best film or the best story, tell the best story as you can gitu. Nah, perkara menembus Hollywood atau ditonton internasional dan lain-lain itu sebetulnya masalah, bukan masalah, maksudnya itu adalah perihal tentang accessibility, karena ini kan language ya, ini language. Kalau kita bercerita tiap kultur tuh punya cara bertutur tersendiri gitu, dan itu kan adalah sebuah kode-kode yang harus di decode gitu ya. Nah, kadang-kadang kenapa kita bisa nonton, film ini bisa travel kemana-mana karena ada entry point of access gitu. Dia mengerti gitu. Jadi penonton dari negara lain mengerti cara mencerna ceritanya sehingga dia bisa enjoy gitu. Itu sih. Jadi pada waktu kita merancang ceritanya, kita sebenarnya udah tahu bahwa ini bisa sejauh mana gitu. Ini mungkin bisa dicerna oleh penonton Asia karena ada entry point yang mereka bisa relate. Karena semua cerita tuh adalah mengenai relevansi gitu. Either is relevant to you or not. Kita mau bikin sejauh apa, tapi kalau itu is not relevant to you or it doesn't pick your interest, you'll not watch it, even if it's in your own language. Ya enggak gitu. Betul. Gitu. Jadi the obsession of harus ke Hollywood apa segala macam, udah saya tinggalkan jauh-jauh dari dulu. Gitu. Tapi it's how to balance it sih. Bener sih, kayak satu sisi gue bangga banget ngelihat sebagai orang Indonesia, bangga ngelihat achievement penonton sekarang ya. Luar biasa, maksudnya movie goersnya, sinemasnya juga theatrical tambah luas lagi gitu. Tapi satu sisi gue juga selalu seneng banget pada saat ada something new yang secara production value segala macam itu apa ya, breaking the standard gitu. Yang Take a Risk tadi, salah satu gitu. Slate yang Take a Risk. Saya ada satu ngobrol yang interesting yang saya mau share. Jadi saya ngobrol dengan seorang sutradara dari Korea, Choi Dong-hoon. Nah, dia sutradaranya Thieves, Assassination, Alienoid 1-2 basically. Kebetulan
kami maksudnya berteman, kenal dan berteman. Istrinya adalah produsernya dia. Nah, jadi maksudnya untuk Korea pun ya dia tidak berpikir awalnya adalah harus nembus Hollywood. Dia hanya buat this is film Korea gitu. This is film Korea, tapi filmmaking mereka begitu baik gitu. Sama seperti maksudnya film dengan drama Korea beda genre ya. Sama dengan drama Korea, kenapa itu juga sangat populer karena accessibility gitu. Jadi itu dibuat untuk audience Korea, tapi ternyata disukai oleh begitu banyak audience. Sama dengan let's say, kenapa sih film action Korea atau thriller Korea tuh tegang ya, kita menikmati juga menontonnya gitu karena ada point of accessibility. Dan satu lagi yang kita lagi ngobrol-ngobrol soal tadi kenapa take risk, dia bilang, saya bilang kenapa sih zaman periode ini tuh penting sekali untuk industri perfilman di Korea. Jadi ada Bong Joon-ho, ada Park Chan-wook, ada Choi Dong-hoon juga. Kenapa waktu itu flourish sekali? Jawabannya dia bilang, kita waktu itu fearless. Wow. Abis saya langsung kaget pas dia bilang gitu. Wow, that's such a good word, fearless. Fearless filmmaking. We're not afraid to ambil resiko. We're not afraid to introduce something yang fresh gitu. Karena dibiayain pemerintah, Mbak Shanti. No. Enggak juga. Untung ya gue dapat duitnya. No. Come on, itu differ, kan Korea. I differ with your opinion. No, waktu itu no. Menurut saya waktu itu menurut saya itu adalah api keberanian yang harus dijaga gitu. Karena kalau api keberanian itu mati, nanti poster kita semua looknya sama. Horor semua. Iya. Kalau ntar kita klik app abis itu bentuknya sama semua, what are you going to choose? Film Hollywood. Ya kan, mau nggak mau. Itu sih. So what you're asking me, yang apa yang kita takutkan, kalau semua horror poster, maksudnya nggak usah horror ya, semua looknya the same gitu. Gitu. Nobody's fearless filmmaking, apinya harus kita jaga gitu. Being smart of course ya gitu. Betul. Tapi itu harus kita jaga. Betul. Dan menurut aku fearless filmmaking lagi ada di Indonesia dan ini harus dijaga terus apinya gitu. Saya setuju banget karena saya ngerasa sekarang ini kesempatan yang paling sempurna banget bahwa kita udah ngelihat kayak Money Heist gitu kan, dan habis itu bahasa Spanyol tapi it's a worldwide phenomenon. Squid Game bukan bahasa Inggris, worldwide phenomenon. Banyak banget yang jadi worldwide phenomenon gitu, bahkan ya kayak Gadis Kretek gitu. Menurut gue Gadis Kretek tuh udah kayak menembus itu dan orang kayak what is this cigarette girl, right? Nah I think orang sekarang udah mulai ngebiasa baca subtitle dan mereka suka gambarnya bagus, ceritanya bagus, ya udah gue suka, bisa diomongin. Udah nggak untuk menembus pasar Hollywood harus bahasa Inggris gitu, harus ada Tom Cruise di dalamnya. Udah nggak perlu gitu. I think this is the perfect time gitu menurut gue as a filmmaker gitu ya. Agree. Sangat agree dengan itu. Nah, dari Mbak Shanti sendiri gitu ya, karena kita dari tadi ngomongin soal film sukses, kita ngomongin soal apa arti bagaimana cara kita bikin film sukses, tapi untuk seorang Mbak Shanti Harmin sendiri, what is the definition of success for you? Saya sudah di industri ini cukup lama dan tetap masih aktif doing what I love to do gitu, dan malah dikasih berkat bahwa industri ini makin jadi dikasih berkat masih bisa jadi produser di saat industrinya sedang maju gitu. Itu kan berkat luar biasa ya. So I must have done something right. Jadi sukses bagi saya adalah kesempatan untuk bisa melakukan apa yang saya cintai. Dan bisa punya kesempatan untuk membuat film tidak untuk diri saya sendiri, untuk banyak orang, dan kemudian diapresiasi. Sesederhana itu.
Thank you Mbak Shanti. I think gue apa ya di hati gue itu sekarang ini kayak gue ngerasa kayak lagi di puk. Sama Mbak Shanti, sama Patrick juga gitu kayak puk. Neil, it's okay, jangan nyerah gitu kan. Producing a film, yang penting lu jangan sendirian next time. Yeah. You know? Don't make it a lonely road. Don't make it alone. You know, don't do it alone. You know, kayak I think it's a really ini buat gue banget. Gue sebagai murid sekolah sukses yang paling kena banget di sini. Dan mudah-mudahan ini kena juga buat kalian. Dan thank you for sharing that inspiration, and thank you udah membuat film-film Indonesia walaupun ya jatuh bangun juga, tapi tetap nggak pernah nyerah. Exactly. Mbak Shanti juga tetap with the values yang tadi Patrick bilang, tetap konsisten untuk bikin film Indonesia dan take that risk dan fearless filmmaking itu dia untuk di Indonesia sendiri. So thank you so much Mbak Shanti. And mudah-mudahan kita semua dan juga kalian belajar dari mentor kita hari ini, Mbak Shanti Harmain. Dan jangan lupa untuk nonton film-filmnya Mbak Shanti juga gitu ya. Bisa ditonton di OTT kesayangan kalian gitu. And kita ketemu lagi minggu depan di Sekolah Sukses berikutnya dengan mentor yang gak kalah keren dengan Mbak Shanti. See you guys. Bye. Bye.